Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis tentu merupakan harapan dari kita semua. Berjalannya pemilu yang bersih, bebas dari segala pelanggaran yang ada tentu juga merupakan harapan kita bersama. Tentu bagaimana pola untuk mencegah dan juga untuk mewujudkan pemilu yang bersih akan kita ulas hari ini dalam program Rumah Demokrasi yang telah hadir di studio TVRI Jambi hari ini. Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Bang Ari Juniarman. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya mengawal demokrasi ya, harus gitu ya. Pemirsa juga telah hadir di studio TVRI Jambi, akademisi dari Universitas Jambi dan tentu tidak asing lagi nih, Bang Dr. Arfai. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat selalu semangat ya. Selalu semangat. Ya, baik. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi berkenaan dengan pencegahan pelanggaran pemilu. Baik, saya ke Bang Ari dulu nih. Bang, kita sebelum bicara pencegahan nih Bang, kita bicara tahapan ini kan sebentar lagi penetapan DCS. Nah, salah satu terpetakan tidak ataupun sejauh mana kesiapan Bawaslu sendiri dalam menghadapi penetapan DCS ini? Kan ada potensi-potensi yang mungkin saja muncul di sana. Ya, jadi memang antara pencegahan dan penindakan ini tidak bisa dipisahkan. Jadi memang tahapan pencalonan ini kan lumayan lama waktunya. Nah, jadi dari awal, yang pertama kita tentu melakukan pengawasan melekat ke KPU gitu. Mulai dari pendaftaran sampailah terakhir ini tadi penyerahan berkas perbaikan para caleg gitu kan. Nah, tentu dari beberapa hasil pengawasan melekat tentu ada potensi yang Bu Doni sampaikan tadi, potensi sengketa, pelanggaran dan seterusnya. Nah, ini tentu sudah kami inventarisir dan apa yang menjadi potensi-potensi sengketa sedari sebelum ini itu sudah kita beri saran perbaikan ke KPU, kasih himbauan ke KPU dan peserta, sehingga memang standar sukses Bawaslu itu bukan kemudian banyaknya pelanggaran yang kita tindak, tapi justru kalau memang artinya kalau memang kita kan didorong pencegahan baru penindakan. Nah, kalau ini bisa kita tekan, nah tentu itu juga menjadi standar kita sukses mengawal tahapan ini. Nah, tapi betul banyak sekali potensi sengketa yang kita lihat sampai hari ini tadi diserahkan berkas perbaikan. Ya, salah satunya misalnya berkas nanti kan ada itu syarat-syarat yang itu bisa ditafsirkan lain. Misalnya contoh, misal soal nafi gitu kan, mantan narapidana yang mungkin di situ punya penafsiran tersendiri. Nah, ini kan nanti ada potensi yang akan di-TMS-kan oleh KPU. Seperti mengundurkan diri. Karena surat, apakah nanti surat pemberhentian misalnya ASN, terus juga anggota dewan. Nah, itu nanti kan pasti punya pendapat masing-masing dan ini menjadi potensi sengketa nanti ke Bawaslu. Dan itu sudah terpetakan ya oleh Bawaslu ya. Nah, perlu juga dikelirkan nih Bang ke masyarakat, konteks sengketa proses dalam, misal kita bicara tahapan terdekat saja lah, penetapan DCS ini, apakah hanya antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu atau boleh antar peserta pemilu? Ya, memang dua objek sengketa itu, yang pertama antar peserta dan peserta dengan penyelenggara. Jadi dua itu yang memang diregulasi yang bisa berpotensi atau secara legal nanti bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu. Jadi artian bukan karena hanya keputusan KPU saja, artinya sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, termasuk juga antar peserta pemilu bisa jadi tersengketa itu. Baik, saya ke Bang Pai. Bang, dalam konteks tahapan yang terbaru saja lah, penetapan DCS. Kalau dalam pemetaan Anda sendiri, tadi Bawaslu pun menyampaikan potensi sengketa itu ada. Kalau pandangan Anda, Bang? Ya, saya menilainya begini ya. Setiap tahapan sebenarnya itu punya potensi. Tapi yang lebih agak kencang menurut saya punya potensi itu selain pada saat hasil itu adalah dua penetapan itu. Penetapan daftar calon sementara, kemudian penetapan daftar calon tetap. Dua ini punya potensi. Nah,
kenapa saya katakan punya potensi? Menurut saya potensi itu besar. Kenapa begini? Penilaian saya adalah ini caleg kan muncul dari mana-mana. Satu. Yang kedua adalah partai politik. Menurut saya di tempat kita Jambi ini itu tidak terlalu mempedulikan regulasi yang ada. Maksudnya? Artinya memberikan pemahaman ke caleg-caleg itu. Regulasi yang melekat dalam konteks mau pencalonnya apa. Nah ini secara penafsiran normatif. Apa yang dimaksud dalam regulasi-regulasi itu? Seperti tadi yang dibahas Iya. misalnya tentang syarat ini, begitu Iya. akan timbul itu. Iya, ini dari partai, perannya menyampaikan ke caleg itu hampir tidak ada. Iya kan? Yang ada hanya bagaimana menyampaikan ini syarat bla 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 gitu kan. Iya. Apa yang dimaksud dari syarat kan tidak. Iya. Nah, ini menjadi rawan potensi menurut saya Iya. ketika nanti ada hal diputuskan KPU Ya. atau ada hal antar caleg gitu ya, punya penafsiran ini dia sesama caleg sudah tahu, kemudian ditarik penafsirkan berbeda. Nah ini punya potensi dalam konteks sengketa, ya. Jadi kita tidak bicara DCT ini larinya ke konflik gitu kan, itu agak jauh kalau itu Iya. ya, agak jauh. Iya. Tetapi potensi sengketa itu punya peluang. Nah, Tapi apalagi- kalau boleh saya potong, Bang. Iya. Maksudnya begini, kalau kita bicara regulasi kan sebenarnya sudah jelas sekali regulasinya. Regulasinya jelas, aturannya ada, syarat-syarat caleg ada. Iya, iya. Atau jangan-jangan memang ya ada suatu ya politik adalah strategi kan seperti Iya. itu. Ada yang mengatakan seperti itu juga. Jadi begini, iya, di dalam pemahaman politik atau orang politik memahami regulasi Ya. dalam konteks strategi pencapaian, Ya. itu akan konteks berbeda nanti ketika kita bicara adalah bagaimana pemahaman regulasi itu betul-betul oleh penyelenggara pemilu. Ini kadang-kadang tidak balance ya. Nah, oleh karena itu adalah Maksudnya? tidak balance gini, penyelenggara pemilu otomatis mereka sangat paham, ya kan? Sangat tahu karena tidak punya tujuan apa-apa. Iya, Ya kan? oke. Tetapi di dalam konteks penyelenggara pemilu, mereka akan menafsirkan sesuai dengan apa yang mereka pahami saat itu. Ya kan? Terlepas dari kepentingan tidak ada Atas kepentingan benar. Saya apa. ambil contoh lah misal, ketika mencantumkan pengunduran diri, Ya. ya kan? Apakah mesti pencantuman diri itu secara permil konteks partai misalnya? Ya kan, harus mengajukan partai harus Mengeluarkan membuat surat, mengajukan surat, kemudian muncul surat pengunduran diri kan? Apakah proses formil itu adalah berjalan secara normal? Bisa jadi kena kedekatan gitu ya, si caleg dengan si pimpinan partai gitu kan, sehingga itu diabaikan. Sementara itu menjadi syarat. Nah ini karena sementara kalau regulasinya penyelenggara pemilu kan itu mesti dia akan cross check tuh nanti kan. Kalau Anda mengundurkan diri, kami akan cross check di sana di partai Anda, betul nggak? Anda sudah kan? mengundurkan Pura-pura ini apa ya bener-beneran. Nah ini kan sesuatu yang saya katakan adalah penafsiran regulasi di tingkatnya peserta ini. Nah ini mesti kuat saya rasa. Kalau ini kuat sehingga komponen yang diminta oleh regulasi itu betul-betul dipenuhi. Maka ketika KPU memutuskan atau ketika Bawaslu menyatakan bahwa ini kurang, maka semua menerima. Kan kata kunci sengketa ini kan karena orang nggak menerima. Ya, di saat Nggak dia menerima. ketemu titik temu ya sengketa tidak ada. Iya, ketika semua menerima, kata kunci menerima itu adalah kepemahaman akan regulasi yang mengatur. Dan pemahaman yang sama. Pemahaman yang sama. Nah ini saya kira potensinya lebih di situ ya. Apalagi kita lihat pendaftaran, saya dapat informasi ya, mudah-mudahan ini Bawaslu yang koreksi. Artinya ada nanti orang mencalonkan diri, anggap saja bahasa orang lain gitu ya. Nanti pada saat menjelang proses DCT masuk orang lain lagi. Mengganti Nah, ini kan yang sebelumnya begitu. pengganti yang sebelumnya. Apakah mekanisme itu nanti akan sesuai dengan regulasi atau tidak? Nah ini perlu pendalaman nih sama teman-teman Bawaslu gitu loh. Mungkin perlu ada dipetakan ini. Khusus yang pindah-pindah parpol misalnya, yang akan agak takut-takut kena PAW, masih berharap kalau tidak terpilih nanti mungkin masih jadi gitu kan. Nah ini kan jadi soal karena yang saya kira ya menurut saya kalau orang yang masih aktif itu ketika dia mencalonkan diri misal pindah partai itu kan mulai kursa-kursu secara politik nih, ini mesti di PAW nih. Nah ini info yang kita dapat ada yang tidak muncul namanya di situ, tapi nanti
akan menggantikan. Nah, proses penggantian ini kalau tidak memiliki satu kesepahaman dalam hal regulasi, nah itu Menimbulkan bisa sengketa. potensi. Nah, sebelum yang lain Bang, saya mau langsung konfirmasi. Boleh tidak itu dilakukan dalam regulasinya? Ya, apa namanya? Nah, memang sekarang kan masih begini, masih tahapan perbaikan. Iya. Kan tahapan perbaikan terkait kelengkapan dokumen. Gitu. Nah, nanti pada tahap sebelum DCT, begitu kan? Iya. Nah, ketika ada persoalan partai mengganti, Ya, mengganti. ya kan? Misalnya. Ada itu ya. Sampai saya ini yang saya pahami bisa. Gitu. Boleh dilakukan. Boleh. Ada syarat-syaratnya tertentu? Syaratnya tentu yang calon yang diajukan sampai saat ini itu Artinya calon yang akan diganti itu ya, nanti diganti, kemudian hari. yang lagi berproses ini Iya, iya. tentu yang dengan syaratnya MS Memenuhi syarat. memenuhi syarat. Nah, baru kemudian nanti dengan alasan yang diatur ya mereka boleh mengganti sebelum pencermatan daftar calon tetap nanti di bulan November. Nah, ini kita ya mudah-mudahan tidak terjadi. Harapan kita mudah-mudahan clear lah urusan sengketa di kita. Nah, ini kan persoalan ini kan pemilihan legislatif nih, Bang. Pemilihan legislatif dan presiden ya. Tapi yang kita fokuskan di sini sengketa ini kan dalam proses pemilihan legislatif ini. Apakah kewenangan sengketa ini juga diberikan kepada sengketa proses ya? Sengketa proses ini hanya diberikan kepada Bawaslu provinsi saja atau juga kepada Bawaslu kabupaten kota? Jadi kewenangan penyelesaian sengketa ini boleh diberikan kepada bukan provinsi saja, tapi kabupaten kota juga mempunyai kewenangan untuk melakukan atau memproses sengketa proses, gitu kan. Nah, karena objek dari sengketa itu adanya surat keputusan yang diterbitkan oleh KPU. Ya. Berarti Nah, objeknya nanti, di sini adalah ya, nanti keputusan DCS KPU. nih kan ada keputusan. Nah, itu biasa itu yang menjadi objek sengketa bagi peserta pemilu. Tentu dari hasil itu kan ada sebuah keputusan masuk atau tidak, nanti memenuhi syarat atau tidak. Nah, nanti betul yang kata Pak Armi bilang, pasti ada yang tidak puas, gitu kan. Ada yang menafsirkan mungkin menurut dia sudah sesuai. Nah, ini yang kemudian diproses, bisa di kabupaten kota bisa. Nah, kalau sifat putusannya sendiri, ya nanti kan ini seandainya kita ya lagi-lagi kita berharap semoga Jambi clear urusan DCS. Kalau seandainya kemudian terjadilah sengketa di Bawaslu dan kemudian setelah itu Bawaslu mengeluarkan keputusan karena tidak ada titik temu, sejauh mana putusan itu? Apakah masih bisa diuji lagi ke peradilan lain? Jadi terkait sebenarnya keputusan Bawaslu ini final dan mengikat, tapi ada pengecualian. Nah, ini undang-undang mengatur ada pengecualian. Pertama, penetapan partai politik, yang salah satunya adalah penetapan DCT. Itu nanti bisa ke PT UN. Tapi kalau DCS tidak berarti? DCS kan masih ada di PT, kayak gitu kan. DCS. Ya artinya DCS juga keputusan nanti kalau di proses kita tidak belum tetap menerima, tidak bisa menerima. dilanjutkan atau banding ke PT itu? PT UN. Ya, baik. Saya ke Bang Paim. Melihat kondisi putusan ini, Bang, sebelum kita bicara penanganan pelanggaran secara khusus. Ya, lembaga untuk menyelesaikan sengketa ini telah diberikan kepada Bawaslu dalam konteks sengketa proses. Ya. Tapi ternyata, ya sifatnya final dan mengikat, tapi ternyata masih bisa diajukan ke tahapan berikutnya. Menanggapi ini, Bang? Ya, jadi begini, ya betul lah. Kalau dalam pemilu itu, kalau kita mau kasih rezim pemilu, berarti dia harus lex spesialis, legalis kan. Ya. Artinya apapun regulasinya, apapun keputusannya, itulah keputusan yang namanya rezim pemilu. Nah, cuman yang jadi persoalan di sinilah jadi persoalan menurut saya, yang kalau kita bicara tentang potensi sengketa, potensi eksesi masyarakat, itulah berkaitan dengan ketidakpuasan orang yang bisa berlanjut itu. Ya. Nah, makanya saya katakan awal tadi, kepemahaman orang regulasi. Ya, itu lebih penting sehingga bisa menutup kita merasa tidak adil ketika putusan diputuskan. Karena menurut saya ini potensi. Seharusnya kalau menurut saya, kalau kita mau kokoh sebagai suatu pemilu,
maka keputusan itu adalah status keputusan yang bersifat final dan mengikat ya. Tanpa ada pada upaya hukum konteks lain lagi. Tidak ada upaya hukum lain. Tetapi ini kan ditafsirkan kan bukan lembaga pemilunya. Ditafsirkan dia sebagai pejabat Tata usaha negara. Tata usaha negara. Nah, kalau bicara pejabat tata usaha negara, maka ya suka nggak suka PT UN itu pasti kewenangannya gitu Iya. kan. Nah, ini yang belum menurut saya itu perlu didudukkan. Nah, harusnya menurut Anda apakah karena memang dia bagian dari suatu bentuk hukum yang khusus, maka sebenarnya walaupun ya tetaplah keputusan pejabat tata usaha negara tapi dikhususkan seperti itu. Boleh dilakukan itu. Nah, seharusnya kalau kita mau konsisten ya, konsisten itu boleh. Kita ambil lah misalnya agak besar lah misalnya kita coba walaupun ini di luar lah pemilu lah, kita ambil contoh saja. Ketika kita bicara Mahkamah Konstitusi misalnya, ya kan, karena kekhususan konteks undang-undang dengan undang-undang dasar, konteks dia nyalek spesialis, maka dia sendiri. Persoalan nanti apakah dilanjutkan putusannya itu kan lain gitu kan. Nah, makanya ketika kita bicara pemilu dalam konteks lembaganya itu adalah leg spesialis semua. Maka dia punya kekokohan di situ. Maka mestinya putusannya juga bersifat lex spesialis seperti itu. Bersusuan bersifat lex spesialis. Nah, dengan catatan tadi kan kualitas orang yang memutuskan itu meyakinkan atau diyakini adalah tidak memberikan kecederaan, ketidakadilan kepada proses. Sebab beginilah, ini namanya proses politik. Pemilu itu proses politik. Di dalam proses politik itu tidak akan mungkin ditemukan orang semua orang semua bahasanya sama gitu. Orang semua merasa diperlakukan adil. Pasti ada yang tidak adil. Puas tidak puas, adil tidak adil. Maka kekuatan regulasi itu mengunci itu adalah sesuatu hal yang penting. Supaya jangan dia mengalir kemana-mana. Bahwa keadilan itu adalah keadilan hukum itu sendiri. Iya, keadilan itu keadilan hukum sendiri. Nah, kalau dia panjang proses, di dalam pemilu itu kan dia urusannya ke masyarakat. Ketika satu proses tidak diterima karena atas dasar merasa tidak adil, maka proses naik ke atas, di bawah ini juga akan bisa gejolak. Baik. Nah, ini jadi persoalan yang harus ditangani. Baik, kita tahan dulu Bang Pai dan Bang Ari. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan pencegahan pelanggaran pemilu. Baik, saya ke Bang Ari. Kita bicara pencegahan, Bang, ya. Dimensi pencegahan ini kan sebenarnya pandangan beberapa orang sangat penting sebenarnya. Justru pelanggaran pemilu sangat tidak diharapkan. Nah, konteks pencegahan yang hari ini dilakukan. Pencegahan kan artinya tindakan preventif ini dilakukan. Apa yang dilakukan Bawaslu hari ini, Bang? Ya betul Bung Doni, bahwa pencegahan ini salah satunya misalnya kita lakukan pemetaan. Pemetaan, kemudian membangun kolaborasi dengan pihak-pihak yang kita anggap strategis gitu kan, lakukan edukasi, sosialisasi, himbauan dan seterusnya begitu. Nah, jadi harapannya tentu jangan sampai gitu kan. Ini kan dari pemilu ke pemilu, pemilihan-pemilihan kita kebetulan sudah mengalami. Nah, tentu kita sampaikan ke jajaran bahwa jangan sampai begitu kan persoalan atau pelanggaran yang sebelumnya sudah terjadi lagi di 2024 nanti. Nah, makanya penting bagi kami untuk melakukan pemetaan itu, kemudian kita ambil langkah apa untuk memastikan agar potensi pelanggaran itu tidak terjadi lagi gitu kan. Nah, pemetaan itu sudah dilakukan sejauh mana hari ini, Bang? Ya, sudah kita lakukan. Misalkan tahapan itu misalkan konteksnya sekarang pencalekan gitu kan, pencalonan. Nah, itu kan dipastikan bahwa yang pertama peserta harus mengetahui aturan mainnya seperti apa gitu kan. Dan KPU juga kita ajak sebelumnya selesaikan dulu persoalan regulasi menafsirkan gitu kan, pola penyamaan pola pandang gitu kan. Nah, sehingga nanti ke publik itu udah selesai, tidak ada lagi antara penyelenggara ini Bawaslu dan KPU, nanti di publik
berbeda pendapat. Karena ada yang bilang ini kan permainan udah dimulai, kok kita masih bicara penyamaan persepsi kan begitu. Ini sebelumnya, Oh, sebelum kan Oke. tadi pencegahan dan pemetaan itu. Nah, termasuk sehingga nanti jangan gara-gara perbedaan penafsiran yang itu nanti juga akan disampaikan kepada peserta. Nah, nanti kan tentu peserta menjadi bingung dan masyarakat juga akan menimbulkan konflik dan seterusnya. Ini salah satu strategi pencegahan kita, ya agar pada pelaksanaan tahapan itu tidak ada lagi yang masih ragu, yang masih bingung, gitu kan, dan juga ya sudah kita sampaikan begitu seperti Pak Arfai bilang tadi kan. Jadi peserta itu kalau kita lihat sekarang, katanya bahwa KPU itu sudah sangat melayani, gitu kan, apalagi ada penambahan waktu, perbaikan dan seterusnya. Itu yang kita dari awal sudah kita petakan dengan KPU. Nah, begini waktunya sekian, apa langkah. Nah, nanti pada pertengahan tahapan kita undang lagi KPU misalnya. Ini sudah tinggal sekian hari, apakah tercapai ini nanti? Berapa partai yang belum memperbaiki dan seterusnya. Nah, harapannya ya nanti pada waktunya itu tidak ada lagi yang belum menginput, silon dan seterusnya. Nah, sehingga nanti kan jadi masalah. Nah, makanya setiap pertemuan ya kami terus himbau-himbau, baik melalui surat maupun secara langsung kepada partai politik. Nah, ini loh, Bawaslu siap kalau 24 jam mau konsultasi, mau diskusi apa gitu, kita siap. Jangan lagi nanti setelah selesai ada yang laporan yang kita nilai ya tidak berkualitas, anggapnya KPU tidak adil, terus KPU memihak. Nah, ini yang dari awal sudah kita sampaikan ke partai politik. Kalau misalnya di dalam tahapan ini ditelepon KPU-nya tidak angkat, silon bermasalah, cepat. Ayo kita. Jangan di kemudian hari setelah baru laporannya soal itu kan. Nah, itu kita pastikan. Kejadian udah berlalu sangat lama. Nah, padahal kita melekat ini. Kemarin sudah dipinta tiap hari KPU mengingatkan, ayo perbaiki. Nah, juga gitu kan. Nah, itu yang sampai itu yang maksud kami itu pencegahan. Jangan menunggu keputusan sudah keluar baru nanti kita mempersoalkan itu. Nah, Bang Pai, sudah berjalan pencegahan lingkungan Bawaslu. Artinya kita mengatakan beginilah, bahwa pemilu serentak ini kan bukan pertama kali lah. Dan pemilu langsung ini bukan pertama kali lah. Dan pemilu sudah sering berlangsung. Dan ada yang mengatakan gini, Bang, sebenarnya apapun yang terjadi di pelanggaran pemilu dari periode ke periode sebenarnya itu saja lah. Gitu. Nanti kita akan bahas satu-satu sih sebenarnya. Yang terjadi itu saja sebenarnya. Kita sebut saja lah politik uang, persoalan DPT, ya, politisasi SARA, ya, mobilisasi pemilih. Ya, seputaran situ sebenarnya sudah terpetakan gitu, tapi selalu muncul kok. Sudah berjalan sebenarnya atau tidak sebenarnya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu? Ya, jadi kata kunci bagaimana hasil pencegahan itu nanti kan selalu ada 3 kalau menurut saya. Ya. Oke. Yang pertama adalah kekuatan deregulasinya. Regulasinya harus kuat dulu. Ya. Gitu ya. Kepastian hukum deregulasi ini, yang muara akhir kepastian hukum yang sudah dibentuk ini adalah kesepahaman persepsi ya dari semua peserta ini, baik itu penyelenggara maupun peserta. Nah, itu yang pertama. Makanya pembuatan hukumnya itu kan berarti bottom up, gitu kan. Bottom up artinya kebutuhan elit, kebutuhan peserta pemilu baru dibikin. Dan tentu harus partisipatif juga. Iya, partisipatif di situ. Nah, ini yang pertama. Yang tapi kedua, saya belum tanya ya, apakah sudah partisipatif atau bukan? Gitu, iya, gitu. artinya harus partisipatif. Gitu kan. Jadi domainnya itu ya betul-betul memberikan keadilan dan kepastian. Gitu. Nah, kemudian yang kedua kan penyelenggaranya sendiri. Integritas penyelenggara dari awal dicurigai misalnya, itu akan melahirkan ketidakpercayaan. Nah, inilah yang sering menjadi soal. Oleh karena itu penguatan di dalam penyelenggara sendiri, itu kan memunculkan sesuatu hal keharusan yang penting. Iya. Karena apapun yang disampaikan, ketika penguatan itu ada, mau ngomong misalnya, ada beredar di luar misalnya, si penyelenggara itu adalah orangnya si A, orangnya si B misalnya. Oh, pihaknya si A, pihak si B. Itu kan mungkin tidak. Tapi itu beredar misalnya. Maka itu memunculkan ketidakpercayaan. Distrust masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Ketika satu caleg misalnya tidak memenuhi syarat. Nah,
kemudian yang melakukan misalnya yang terindikasi misal penyelenggara A atau penyelenggara B yang tadi di masyarakat dibayangkan, diinfokan yang diketahui demikian, maka muncul ketidakpercayaan. Nah, maka ini penting gitu loh. Nah, kalau ini yang tidak dijaga, ya saya rasa ini tidak hanya Bawaslu, KPU juga gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir kan budaya, kalau kita bicara konteksnya kan budaya hukumnya, baik itu pesertanya maupun masyarakatnya. Nah, konteks ini budaya hukum yang seperti apa? Budaya hukum yang memahami kontekstual aturan yang diatur di dalam penyelenggaraan pemilu ini. Maka di Masyarakatnya harus mengerti terlebih dahulu. masyarakat harus ngerti juga. Tidak hanya caleg saja, misalnya dalam hal apa sih syarat? Syarat menjadi daftar calon sementara itu tidak cukup Bawaslu KPU memetakan udahlah kasih ke peserta milu, tidak, masyarakat mesti tahu sehingga masyarakat bisa ngontrol. Oh, ketika caleg A itu kami tahu katanya ijazah itu nggak jelas katanya. Nah, artinya ketika ada yang lain bicara, oh memang ijazahnya itu jelas macam-macam, ibarat contoh itulah. Nanti yang tahu nih dia bisa ngerem gitu loh. Mau termasuk cara-cara lain. Artinya apa? Semua regulasi, walaupun itu usernya atau kepentingannya itu hanya pada peserta pemilu, maka masyarakat juga mesti dikasih tahu. Nah, hari ini sudah berjalan atau tidak? Hari ini kontekstual itu hanya dikasih tahu kan hanya bicara tentang hak. Masyarakat itu hanya dikasih tahu tentang hak. Bahwa misalnya masyarakat punya hak untuk memilih. Untuk memilih. Dan dipilih, begitu. Iya, tapi bagaimana caleg yang diakui, yang disahkan nanti, seperti apa secara masyarakat tidak dikasih tahu. Saya lah misalnya, sebagai masyarakat, ada pernah dengar. Ya kan, istilahnya KPU sosialisasi di daerah kami misalnya kan, atau di tempat kami misalnya kan, oh ini loh yang jadi mau caleg itu nanti syarat ini gitu loh. Kan tidak semua orang melek media. Ya. Mungkin Pak Arief mungkin beruntung kena di kota kan, yang orang semua melihat dia. Kalau yang di pelosok, siapa yang tahu? Dan inilah ketidaktahuan masyarakat akan regulasi, memudahkan orang yang juga menafsirkan berbeda regulasi, mengajak sama-sama salah menafsirkan regulasi, maka itu punya potensi. Nah, maka bahasa di situ. Nah, kalau ini penuh, maka saya bisa nyatakan itu bekerja berarti Bawaslu gitu loh. Karena Bawaslu itu tidak bisa segmennya itu per tahapan saja saya kira. Dia harus memetakan segmen itu kan ada segmen data historis gitu ya. Ada segmen data faktual kalau istilahnya itu kan. Kalau segmen data historis maka merekam jejak itu. Potensi-potensi yang lalu-lalu, bahkan kantong-kantong potensi, bahkan pelaku-pelaku pasti sudah ada. Nah, kalau itu belum ada ya jadi tanda tanya gitu kan. Pasti sudah ada itu. Kemudian baru bicara faktual, berarti dinamika hari ini. Mungkin langsung kita klarifikasi, Bang. Iya. Sudah sejauh itu, Bang. Iya. Artinya kemarin memang Bawaslu RI kan sudah mengeluarkan indeks potensi kerawanan pemilu 2024. Nah, kalau terkait hal yang bersifat faktual itu kan hanya artinya kita mengatakan secara umum ya bahwa Jambi dalam angka 12, sekian dalam posisi aman, hanya di dimensi politik sosial kalau tidak salah di salah satu kabupaten angkanya penuh 100 begitu ya. Nah, tetapi kan itu kan tidak rinci, Bang. Artinya begini, masyarakat itu kan juga berharap misalnya ada memang terpetakan mungkin begitu, mungkin bahasa Bang Arfai tadi misalnya di pemilu yang lalu misalnya di TPS ini ada masalah seperti itu dan itu akan ke depan akan diambil suatu kebijakan khusus terhadap TPS ini misalnya. Sudah sejauh itu? Sudah. Jadi Bawaslu sudah memetakan TPS yang rawan. Itu kan selain IKP itu betul. Jadi tapi memang dua yang secara sosial politik tadi tinggi tapi 56% Bung Doni. Bukan 100 gitu kan. Nah, jadi yang TPS rawan itu sudah dipetakan sedari sebelum tahapan, begitu kan? Mana yang daerahnya itu padat, perbatasan dan seterusnya itu tentu ada langkah yang berbeda nanti kita ambil pada saat pencoblosan atau pendirian TPS. Gitu. Tapi saya menyambung apa yang disampaikan Pak Dr. Fai tadi bahwa memang trust ini jualan kita, ya Pak ya. Nah, makanya kami juga penting mendorong kawan-kawan daerah itu untuk menjaga itu. Nah, terkait pencegahan tadi, kembali ke pencegahan, memang betul yang masyarakat daerah yang belum bisa akses internet gitu kan, tentu agak berbeda dengan daerah yang di kota. Tapi pemilih pengguna
media sosial di Indonesia ini kan luar biasa, ke 70%-an, dan 200 juta masyarakat kita ini sudah terakses atau mempunyai HP Android. Untuk mengakses media sosial. Jadi Bawaslu sudah sampai sekarang itu semua tahapan potensi syarat-syarat calon sampai potensi pelanggaran itu sudah banyak sekali dilakukan Bawaslu. Misalnya ada 5 jari itu, si 5 jari itu isi di Facebooknya itu terdiri dari semua segmen masyarakat, mulai dari Persatuan Pemuda, ojek dan seterusnya, itu ada di situ diskusi. Terus juga di Facebook setiap tahapan itu kita sampaikan apa, baik itu terkait syarat, aturan, pelanggaran, dan ujungnya tentu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, untuk ikut mengawasi jalannya pemilu ini. Baik, kita tahan dulu Bang Ari. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami akan mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385, dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 074166385. Baik, saya ke Bang Pai. Tadi kebetulan sudah disinggung nih Bang, mengenai penggunaan media sosial, multimedia. Tapi ya, kalau kita menggunakan dalam konteks positif ya, artinya seperti dikatakan tadi, Bawaslu menggunakan media sosial untuk bersosialisasi. Begitu juga sebenarnya sebagai sarana kampanye. Tapi hari ini kan gejolak media sosial, walaupun belum penetapan daftar calon tetap gitu. Tapi media sosial sudah hangat-hangat ini, sudah mulai hangat ini gitu. Nah, potensi itu Bang. Jadi yang pertama ya saya garis bawahi bahwa media sosial itu adalah dalam dimensi politik kekinian adalah ruang publik yang sangat-sangat terbuka, betul-betul freedom ya. Tanpa batas, tanpa ruang, tanpa embel, mau ngomong apa silakan. Mau akun asli atau akun palsu. Nah, ini saya kira ini sangat rawan sekali ya. Sangat rawan sekali. Tapi sepakat bahwa dia menguntungkan. Dia menguntungkan. Dalam konteks di grup, saya rasa itu bisa dinormalkan. Tapi kalau dalam konteks grup keluar, nah ini jadi soal, ya kan? Sudah bicara di grup, kemudian di screenshot, bahasa yang nggak benar, kemudian keluar. Nah ini jadi soal. Maka saya kira ini Bawaslu itu lebih ketat ngawas itu, termasuk juga KPU. Saya nggak tahu ya hari ini apakah sudah ada regulasinya ngatur bagaimana etika orang-orang gitu yang khusus gitu media sosial. Karena setahu saya, sepengetahuan saya ya, itu hanya diatur kepada akun-akun terdaftar gitu kan. Kemudian caleg-caleg terdaftar yang juga terdaftar akunnya. Sementara yang bebas itu gimana? Karena justru yang tidak terdaftar kan persoalannya gitu ya. Itu keluar perdebatan sengit, gitu ya, pertarungan sengit di akun-akun yang resmi. Yang tidak ada di akun yang resmi, dan ini potensi keluar tuh besar sekali. Artinya dampaknya apa nanti? Dampaknya itu gini, ketika ada perbincangan yang sempat menyinggung salah satu calon misalnya, entah legislatif, entah pilpres atau apa, yang itu diduga salah satu pihak sangat menyinggung, dan itu keluar konteks. Artinya ketika bicara itu hanya dalam grup, kemudian itu keluar, maka itu bisa mempengaruhi masyarakat. Pada konteks mempengaruhi masyarakat itulah akan terjadi yang namanya mobilisasi masyarakat, misal, dan lain-lain. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Makanya saya katakan tadi, kalau hanya konteksnya kaum intelektual misalnya, hanya dalam grup itu saja, itu normali. Bisa dalam konteks berdiskusi begitu ya. Tetapi kan ini, saya lihatlah beberapa misalnya saya masuk grup ketika bicara kontekstual politik, ada yang mendapat konten dari luar di jelas-jelas negatif di share dalam grup gitu kan. Ada juga bahasa ketika menanggapi si A si B juga sudah keluar dari konteks gitu kan. Nah ini kalau bisa dikontrol ya itu mudah. Tapi kalau tidak bisa kontrol keluar.
Apalagi Bahasa akun-akun tadi, tidak resmi tadi. bahasa Bawaslu tadi, masyarakat sudah pakai Android semua. Barang ini keluar, dibaca orang, itu bisa mobilisasi orang banyak. Nah, konteks itulah yang menjadi soal. Baik itu pilpres, pileg, saya kira apalagi pilkada. Nah, kalau pilkada itu lebih rentan lagi gitu kan. Nah, ini Karena perlu- berhadapan langsung mereka. makanya saya kira jauh-jauh hari lah yang namanya penyelenggara pemilu barangkali pusat mesti mengatur ini. Jangan dibiarkan gitu loh. Iya. Berarti diatur ini. Jangan nanti baru masuk tahapan kampanye, baru diatur mana akun yang mau yang resmi ya daftar. Akun ini kau nggak boleh ngapa-ngapain gitu lah. Nah, sementara yang buyar sekarang itu adalah bukan akun resmi. Saya kira belum ada akun resmi ya, belum ada daftar calon tetap kan? Belum ada. Nah, ini kan sudah mulai buyar-buyar gitu loh. Sekarang tidak jadi soal dari awal karena gini, ketika kita bicara demokrasi, kita ingat kata kunci demokrasi kita itu kan tidak hanya bicara tentang proses, tapi bicara tentang etika. Tentang etika. Kita sapa dulu penelpon kita Iya, mungkin Bang, silakan. mohon maaf. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo? Halo? Selamat sore juga, Bung Doni. Selamat sore Pak Yudi, apa kabar? Halo? Alhamdulillah sehat. Baik, sepertinya delay. Silakan Pak Yudi, sikat saja. Halo ya, ini agak delay kayaknya. Iya, ya, silakan. Ya baik, ini singkat, waktunya juga pendek. Ya, Saya sudah masuk di tengah-tengah persoalan. Yang saya hormati dulu Pak Arjuna SMH dari Bawaslu yang sudah bekerja keras untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Pengamat politik, Dr. Arifai ya, sudah lama tidak ketemu. Salam sehat. Sehat, Pak Edi. Cuman hanya ada dua pertanyaan yang mungkin bisa diantisipasi. Yang pertama adalah di dalam praktek pencoblosan tadi saya tertarik dengan Pak Arjuna katakan bahwa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, khususnya di TPS, ini ngelawan ini caleg. Ini bukan menurut saya lagi. Ini disinyalir ya berbahaya. Karena saksi dari partai itu hanya satu. Tidak bisa dia mengantisipasi terjadinya permainan yang nakal itu. ya. Sementara saksi-saksi yang ditunjuk oleh para caleg ini luar biasa banyaknya. Nggak ada kemungkinan besar menurut saya selama-lamanya di TPS itu terjadi permainan angka. Rubah saja berapa digit sudah menguntungkan caleg itu. Nah ini kerja Panwaslu yang luar biasa menurut saya, ini tidak bisa dikatakan tengah. Ya. Nah, ini saya curiga kok ada orang yang tidak populer bisa duduk jadi caleg. Malah dia pindah dapil, bisa duduk. Coba bayangkan, dari mana dia bisa kenal? Kalau enggak, dia bentuk sebanyak mungkin saksi di dapil itu. Nanti dia bermain dengan penyelenggara pemilu. Baik. Kita bisa sampai sejauh itu Bawaslu mengatasinya. Kenapa upaya hukumnya kalau itu memang terjadi? Sementara undang-undang Bawaslu ini kan undang-undang karet menurut saya hanya terbatas. Sementara saksi pun sulit untuk bisa menjadikan saksi di sini. Jadi ya walaupun 1000, walaupun 3 kasusnya sudah juga selesai. Karena habis pemilu ya sudah habis, tidak ada cerita. Ini bukan kuhab itu. Jadi terbatas sebanyak pemilu saja. Makanya saya ragu. Apalagi saksi sulit untuk menjadi saksi di sini. Baik. Persoalan. Kalau ini dibiarkan berarti, ya itu tadi kata Bari Pai, dari mulai rekrutnya saja, artinya ya siapapun bisa jadi caleg gitu. Baik. Kan bisa jadi permainan di situ. Saya curiga juga kalau dia tidak pernah dilihat oleh masyarakat, ya kan? Nah, lantas dia tidak pernah populer, tapi dia bisa duduk. Dari mana suara itu bisa jadi? Nah, di situlah rupanya persoalannya dia bermain dengan orang TPS rupanya. Nah, inilah. Mungkin ini bukan saya bongkar, mungkin Bawaslu juga sudah tahu lah. Baik. Kita bongkar sama-sama sehingga judul demokrasi itu memang dapat kita miliki begitu nah. Baik. Ini yang jelas-jelas tapi ditenggelamkan. Baik. Wah, seperti Dr. Ripai tadi ya ini secara nasional Pak Ripai. Kominfo aja bermasalah saat ini kan menterinya. Baik.
Baik. Terima kasih Pak Yudi, kami telah menangkap. Mungkin langsung ditanggapi Bang, ada beberapa ini tadi. Bagaimana upaya misalnya, ini jika tadi mungkin berkaitan dengan mungkin ini tadi, di saat kita membahas sengketa tadi ya. Nah, bagaimana jika antar peserta pemilu ataupun antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu di hari pemungutan suara? Apakah masih ada peluang juga untuk sengketa atau ada mekanisme khusus gitu? Ya, jadi kalau pada tahapan Pungut hitung itu ada namanya sengketa cepat. Sengketa cepat ini diselesaikan pada hari itu juga dan pada saat itu juga. Misalnya ada selisih hitungan nanti, ada human error dan semuanya, dan itu disaksikan. Nah, tapi sebelumnya memang ini yang harus kita pahami, bahwa kalau dalam konteks caleg gitu kan, bahwa peserta pemilu itu ada 3. Ya, yang pertama ada partai politik, yang kedua DPD, dan yang ketiga adalah calon presiden. Nah, gitu. Nah, lalu bagaimana dengan konteks tadi? Seperti apa? Nah, kalau saksi memang kan ini persoalannya terkadang nanti itu saling tidak percaya, sehingga nanti si ibu meminta C1 itu. Tetapi di regulasi kita yang yang wajib KPU dalam hal ini KPU berikan C1 adalah yang pertama saksi, yang kedua adalah pengawas TPS itu ada, ya kan? Dan saksi ini bukan saksi caleg. Saksi partai gitu kan. Nah, tapi yang yang 2019 terjadi malah caleg ini mengirimkan saksi. Saksi sendiri si caleg. Sebenarnya tidak boleh itu ya. Sebenarnya saksi itu adalah partai politik. Saksinya gitu kan? saksi partai tapi politik. begini, kalau kita lihat prosesnya nanti pada saat itu penghitungan, gitu kan, itu terbuka, semua bisa lihat dan bisa mencatat. Mendokumentasikan boleh? Hasilnya itu boleh nanti dipajang. Nah, itu gitu. Ya difoto C1 itu difoto gitu. Ada ruang diberikan, tapi memang kok yang diatur undang-undang yang boleh mendapatkan salinan C1 itu yaitu partai politik, saksi partai politik, dan itu pengawas gitu kan, pengawas. Tapi prosesnya itu saya kira sangat terbuka. Nanti penghitung satu-satu, semua masyarakat biasanya bisa melihat, tapi kan ada batasan nanti di luar itu bisa mencatat, bisa memfoto C1 itu terbuka. Tapi yang formulir resmi yang dari KPPS, KPU itu tadi yang wajib diberikan gitu, bukan wajib diberikan kepada caleg. Caleg tidak ada kewajiban KPPS menyerahkan C1 kepada caleg, tapi kepada partai. Nah, ini yang harus kita pahami juga. Nah, sekarang kan juga karena itu bisa juga perbedaan pandangan tadi bisa juga sehingga para caleg ini karena persoalan tidak percaya semuanya minta begitu kan. Nah, padahal yang megang resmi ini kan dia memang dari awal sampai terakhir itu mengikuti prosesnya. Termasuk tadi misalnya ada salah, error ini diperbaiki. Nah, hasilnya kan bayangkan kalau semuanya pegang tidak mengikuti proses penghitungan, ada perbaikan, akan ada perbedaan nanti itu kan. Apalagi nah itu yang jadi dia satu pintu begitu ya. Dan prosesnya itu tidak tertutup tapi terbuka nanti penghitungan. Kan ramai itu. Oh, Pak, ini nomor ini sekian kan dibacakan dan dicatatnya itu C1 plano itu besar, bisa dilihat semua. Dan boleh didokumentasikan oleh siapapun. Hasilnya itu kan dipajakan, diperlihatkan. Dan boleh didokumentasikan. Ya, baik, saya ke Bang Pai. Bang, ada satu isu ya, bisa kita bicara pelanggaran pemilu. Isu ini bertahun ke tahun sih sebenarnya. Dari waktu ke waktu penyelenggaraan pemilu langsung, ini sudah mulai persoalannya. Money politik. Di mana-mana pembahasan sih money politik sih sebenarnya. Justru saya tidak ingin bertanya lagi bagaimana pandangan sebenarnya. Pertanyaannya justru lebih menukik begini, Bang. Masih mungkin tidak untuk menghilangkan money politik? Iya, kalau kita kan kajiannya kan 3 lah menurut saya. Kalau dikaji dinamika sosial yang terjadi dari tahun ke tahun setiap pemilu-pemilu, itu saja. Itu saja terjadi. Artinya secara sosial masyarakat, kesalahan itu sudah dilakukan kesalahan bersama-sama, ya. Ketika kesalahan bersama-sama, maka kata kuncinya menyelesaikan masalah itu juga harus bersama-sama. Tidak bisa satu sektor, gitu. Misalnya Bawaslu saja? Tidak bisa. Bawaslu itu nggak mempan. Makanya saya karena pernah juga jadi penyelenggara, pada saat penyelenggara itu aktif menjalankan tugasnya, maka sesungguhnya money politik itu hanya sebuah cerita yang dalam alam yang tidak nyata. Tetapi ketika si penyelenggara itu tidak lagi jadi penyelenggara, maka cerita money politik itu adalah menjadi nyata.
Kenapa? Bercerita semua pelaku money politik. Setelah tidak lagi menjadi penyelenggara. Tidak lagi menjadi penyelenggara. Saya yakin beliau ini tidak akan tahu siapa, tidak tahu kenapa. Pada saat menjadi penyelenggara kita bicara fakta, bicara bukti. Ada atau tidak sulit. buktinya, ada atau tidak? Ada tidaknya. Maka tidak ketemu bukti. Bahkan si pelaku pun nggak akan bicara. Tapi setelah tidak jadi penyelenggara, dia cerita, aku habisnya sekian ratus juta, aku baginya ke sana. Bahkan penyelenggara pun ada ikut sia-sia-sia seperti itu. Gitu. Nah ini menunjukkan. Makanya saya katakan, ketika money politik, mungkinkah itu diatasi? Saya kira selama tidak ada kesadaran secara bersama, ingat ya, bersama ini masyarakat, semua pihak, maka tidak akan hilang itu money politik, tidak akan bisa diserahkan ke Bawaslu. Penyelenggara itu nggak akan mampu mengatasi, tapi kesadaran bersama. Apa kesadaran bersama kita? Adalah menyadari pemilu itu apa. Nah itu kan tidak ada. Pemilu itu kan kalau bahasa kita orang hukum tata negara, itu kan penyerahan kedaulatan kita rakyat kepada orang yang kita pilih. Masa kita menyerahkan kepada orang sembarangan? Iya kan? Nah, itu kan idealisnya, filosofinya gitu kan. Nah, ini dulu belum akur kita ini, semua belum menyadari. Baik, kita tahan dulu Bang Pangi dan Bang Ari. Pemirsa jangan kemana-mana, karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi. Dan seperti biasa, Bang Arfai menutup acara kita hari ini. Iya, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana mencegah ya semua sistem pelanggaran di dalam pemilu, maka kata kuncinya saya kira pertama adalah mesti ada kebersamaan kita ya, sebagai warga masyarakat, tidak melihat apakah dia penyelenggara, gitu ya, peserta dan lain-lain. Adalah menyadari bahwa kualitas pemilu itu bukan dilihat pemilu itu selesai, pesta selesai, tetapi proses pemilu yang sesuai dengan ketentuan aturan, yang sesuai dengan etik, dan melahirkan sesuatu hasil yang orang-orang yang betul-betul berkualitas. Memiliki legitimasi seperti itu. Baik. Jadi kebersamaan itu penting. Baik, Bang Ari, menutup acara kita hari ini. Ya, kami Bawaslu tentu berharap partisipasi masyarakat untuk mengawal dan mengawasi tahapan-tahapan yang sedang berjalan ini, sehingga memang integritas proses yang kita harapkan bersama-sama ini tentu nanti berimbas kepada output atau hasil yang juga berintegritas. Jadi kami berharap kita semua turut serta dalam mengawasi tahapan yang sedang berjalan nih. Kurang lebih pemilu tinggal 7 bulan. Kalau secara subjektif di Undang-Undang 7 itu kan 20 bulan. Sudah 1,3 tahun gitu. 1,13 lebih setahun 3 bulan gitu kan, tinggal 7 bulan lagi. Nah, 7 bulan ini ke depan tahapan-tahapan krusial, kampanye, dan ini sangat penting peran semua untuk elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bang Ari Juniarman dan Bang Dr. Arfai dalam dialog Rumah Demokrasi. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kami berkaitan dengan pencegahan pelanggaran pemilu. Pada prinsipnya membutuhkan kinerja kita bersama untuk sama-sama menjaga jalannya demokrasi kita agar sejalan dengan tujuan-tujuan demokrasi di Republik ini. Saya Doni Yusra undur diri dan tentunya kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.